Udah? Oke. Satu, dua, tiga. Halo Kak. Halo. Oke, di sini aku mau nanya ke Kak saya, tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Firman Subagja. Kakak bisa panggil saya Firman ya. Saya dari jurusan Computer Science ya di Binus University. Dan di sini saya punya tugas mata kuliah dari karakter building Pancasila. Nah, di sini saya mengambil judulnya tentang kesetaraan gender di lingkungan kerja. Nah, sebelum kita mulai ya, saya mau nanya dong, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Dian. Untuk panggilannya? Dian aja. Dian aja ya? Cukup Dian. Oke. Untuk sekarang kakak profesinya sebagai apa? Untuk profesi saya sekarang menjadi guru di bidang SMP, ya. Terhitung sejak tahun 2021, jadi saya sudah 3 tahun mengajar di salah satu sekolah SMP negeri di Kota Bandung. Oh, oke. Berarti sekolah menengah ini ya pertama ya? Iya, betul. Oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Menurut kakak nih, dari pandangan kakak tentang peran gender dalam bidang pendidikan sebagai guru tuh kayak gimana? Oke, ya. Hmm. Peran gender di bidang profesi saya ya selaku guru, menurut saya itu peran gender itu dalam lingkungan guru itu dalam ruang lingkup pendidikan itu sangat penting karena peran gender itu bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan juga bisa memperkaya proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai guru, sebagai opini saya pribadi, kita harus saling menghargai perspektif dari setiap gendernya. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa mencontoh nih kepada siswa kita kalau kita itu memang yang namanya kesetaraan gender itu sangat penting. Tidak ada yang namanya diskriminasi gender. Cewek itu harus bisa ini, sementara cowok harus bisa ini. Itu sudah tidak berlaku ya. Jadi kita sebagai guru pun harus bisa mencontohkan adanya kesetaraan gender di lingkungan sekolah sehingga diharapkan siswa-siswa pun bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya juga. Berarti di lingkungan kesiswaan itu penting ya? Sangat penting, sangat penting. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kakak kan sebagai wanita nih dalam profesi guru yang mayoritas profesi ini tuh oleh perempuan ya atau nggak wanita. Apakah kakak merasa adanya perbedaan gitu, kayak perlakuan, kayak peraturan dalam lingkungan kakak nih sebagai guru? Boleh dijawab? Di tempat kerja saya yang ruang lingkupnya pendidikan ya, sekolah ya, alhamdulillahnya saya tidak pernah merasakan ada diskriminasi gender di ruang lingkup pekerjaan saya karena memang di sekolah saya itu memang sudah menerapkan perlakuannya itu setara, baik itu laki-laki atau perempuan itu semuanya setara. Jadi kita lebih fokuskan kepada kualifikasi profesionalisme kita aja masing-masing gitu. Berarti sesuai kemampuannya ya? Iya. Jadi ya memang tidak ada tuh tuntutan kayak loh Budian ini kan cewek harusnya bisa dong masak buat tiap hari Jumat berkah gitu. Nggak ada, tidak ada tuntutan seperti itu, tidak ada. Itu kita lebih ke perbanyak inisiatif sendiri sih. Gitu. Berarti tidak ada hal yang memaksakan gitu ya? Tidak ada. Oke, untuk pertanyaan ketiga ya. Oke. Menurut kakak nih, kesempatan karir antara pria dan wanita di bidang guru ini, apakah ini berbeda? Atau sama aja gitu, sesuai apa yang minati gitu? Oke. Untuk kesepakatan berkarir ya, di tempat saya bekerja itu semua orang sama sih, bahkan beberapa kali saya lihat di sekolah saya itu guru yang lebih duluan lebih duluan untuk ikut pelatihan itu memang harus adil.
kegiatan ini sama ibu ini, berarti nanti kegiatan selanjutnya sama bapak ini. Jadi semua memang dikasih kesempatan. Tapi juga dilihat lagi juga dari segi kemampuannya. Misalkan pas begitu lihat ada pelatihan, misalkan pelatihan coding, dilihat nih, oh kayaknya bapak ini layak deh untuk ikut pelatihan itu, ya diturunkanlah dia ke sana. Jadi kesempatan itu semuanya sama, baik itu cewek mau itu wanita, mau itu laki-laki, itu semuanya sama. Tidak ada apa di ibaratnya pilih kasih gitu, nggak ada gitu. Kayak kasihan gitu nggak ada ya? Enggak sih, semuanya harus, soalnya sampai harus profesional. Sampai guru-guru yang sudah senior pun, yang sudah mau pensiun pun masih dikasih kesempatan untuk ikut pelatihan juga gitu. Jadi memang tidak dipandang usia, tidak dipandang dari gender juga, semuanya sama gitu. Oke. Berarti lebih ke siapa yang mau ikut gitu ya? Ya sebenarnya lebih ke ya siapa yang mau silahkan, terus siapa yang layak silahkan. Oh ini perlu bimbingan, silahkan, kayak gitu sih. Oke. Gitu. Menarik ya? Untuk secara SMP gitu kan lebih ini ya, lebih setara gitu ya, tanpa membedakan sama sekali. Kalau gitu. di sekolah saya kebetulan seperti itu kondisinya. Menarik. Nah kalau kan sekarang kan ada ini ya, kan di sekolah tuh sebagai guru nih, apakah kakak melihat adanya kesetaraan dalam hal promosi, tanggung jawab, dan ruang lainnya gitu? Nggak ada ya? Nggak ada sih, semuanya sama. Jadi ya memang dilihat itu dari profesionalismenya, dari segi kemampuannya memang dilihatnya itu. Jadi bukan dari segi gendernya, tapi memang oh bapak ini sudah handal di bidang humas, berarti bapak ini layak nih untuk dijadikan staf humas, seperti itu sih gitu. Lebih ke spesialis ya? Iya, lebih ke spesialis. Ya memang dilihat itu dari kemampuan gurunya. Jadi tidak ada nih kayak misalkan, oh ini humas. Kalau humas itu kan berarti harus bisa sosialisasi, bagusnya cewek nih. Nah gitu, nggak ada yang seperti itu. Begitu, nggak ada. Atau misalkan sarana prasarana kan biasanya identik sama alat-alat ya, sama fasilitas ya, alat-alat pokoknya barang-barang gitu ya. Itu juga pasti identiknya sama cowok. Nah, padahal kita enggak, kita dilihat justru malah sarana prasarana kita itu cewek semua malah. Begitu, karena memang dilihat, oh ibu ini dia detail sekali dalam pencatatan fasilitas. Dalam bikin laporannya itu detail, sedetail-detailnya, dan rajin merekap. Jadinya dia layak untuk jadikan staf sarana prasarana seperti itu. Untuk dari promosi itu kan berarti kan naik jabatan kan? Yaitu naik jabatan itu juga tidak memandang gender. Berarti balik lagi ya ke sesuai kapasitas gitu. Iya, sesuai profesionalitas dari guru tersebut. Oke. Emang menarik sih untuk kayak gitu. Nah, menurut persepsi masyarakat tuh kan rata-rata menganggap profesi guru tuh lebih cocok untuk wanita gitu. Nah, apakah kakak pernah mendengar adanya stereotip ini gitu? Oh, ada sering. Dari saya dari saya SMA deh, penentuan karir kan waktu saya milih jurusan itu pasti tuh, kamu mah jangan jadi guru. Kamu mah nggak cocok jadi guru, soalnya kamu cowok, malesan. Mending cewek aja. Kamu cewek nih, cocok nih jadi guru. Sebenarnya stereotip itu dari dulu emang udah ada sih, saya sering dengar. Cuman begitu, awalnya saya percaya juga. Oh iya ya, guru itu lebih cocoknya sama ibu-ibu. Tapi setelah saya melihat di zaman sekarang, di mana sekarang banyak guru-guru yang bikin konten kreator kayak di TikTok, di Reels, jadi saya melihat, oh ternyata laki-laki juga bisa kok jadi guru yang profesional gitu, malah justru lebih mengasyikan daripada ibu-ibu, daripada wanita gitu. Lebih ke mendekati ya siswanya, dari apalagi profesionalnya juga. Ya, jadi kembali lagi, ya percuma kalau misalkan si orang ini karena mentang-mentang cewek ini
mentang-mentang dia wanita gitu, dianggapnya dia cocok jadi guru. Tapi begitu kalau misalkan dia memang tidak ada keinginan dari jadi guru dari hatinya, tidak ada nurani untuk menjadi guru, ya dia bakal mengajar dengan baik tidak? Ya kan, bakal setengah hati kan. Jadi pembelajarannya juga tidak maksimal. Jadi yang menentukan profesionalitas itu bukan gender, tapi ya skillnya itu, kemampuannya itu. Berarti balik lagi dari skill dan profesional ya. Iya, profesionalitas. Soalnya kan banyak nih, kan saya juga kan dari SMA juga ngedengerin tuh, kok guru-guru sekarang emang harus wanita gitu. Nah, kebanyakannya ibu-ibu kan. Iya, soalnya gitu. Ternyata ya sekarang udah banyak juga. Kenalan saya juga, ada juga yang jadi guru. Justru sekarang juga ada loh guru TK tapi cowok itu, laki-laki. Ada lah sekarang. Guru SD juga. Kalau dulu identiknya guru SD laki-laki itu pasti guru olahraga. Kalau nggak guru olahraga, guru agama. Nah sekarang udah mulai banyak kok laki-laki yang mau menjadi guru SD gitu. Iya. Soalnya kan rata-rata dulu juga masih kayak olahraga. Atau nggak dulu kan di kurikulum 13 komputer atau nggak prakarya kan. Nah ya, yang jurusan yang spesifikasi kan, yang jurusannya itu yang memang sudah spesifikasi. Tapi kan kalau SD itu kan wali kelas kan harus mengajar semua mata pelajaran. IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah sekarang sudah mulai banyak laki-laki yang mau menjadi wali kelas SD itu. Sekarang sudah mulai banyak. Berarti membantu lah ya. Ada kehadiran pria kayak gitu. Betul, sangat membantu. Justru itu bisa menjadi ajang saling berbagi perspektif loh kan. Dari sudut pandang. Jadi dari sudut pandang itu kita jadi saling sharing juga gitu. Apa yang tidak bisa yang tidak terpikirkan oleh pemikiran wanita kan bisa terpikirkan oleh mungkin laki-laki gitu kan, bisa saling sharing juga, saling bertukar pikiran gitu. Menarik ya dari dunia pendidikan tuh, apalagi guru gitu. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Kan mungkin di antara guru ada yang bergender pria ya. Nah, apakah mereka bisa beradaptasi sebagai guru? Nah, apakah mereka juga pernah ngerasain diskriminasi gitu? Ada beberapa momen gitu. Mungkin secara pengalaman gitu pas lagi tugas, proposal atau ngajar ke siswa, ada nggak? Sepertinya tidak ada sih ya, soalnya justru laki-laki di sekolah saya itu memang humble ke siapa aja gitu. Maksudnya memang sana sini mencelok gitu ke circle bapak-bapaknya nyambung, tapi mereka juga ikut berbaur juga dengan para ibu-ibu, para guru-guru wanita yang di sekolah juga saling berbaur sih. Tapi kalau untuk dari diskriminasi saya sebenarnya tidak ada sih. Setahu saya ya tidak ada sih. Tapi secara umur, misalkan kan kakak umurnya berapa kalau boleh tahu? 26. Mungkin kan kata kakak tadi kan ini ya, ada yang udah tua, ada yang di atas 50, ada yang mau pensiun. Itu ada perbedaan gitu kan? Secara misalkan kamu masih muda gitu, gini. Kalau dari segi itu ya sepertinya di semua bidang ada ya, nggak cuma di bidang pendidikan aja, mungkin di kantor-kantor lain juga pasti ada lah saya pikir. Tapi saya memaklumi sih, maksud saya tuh kebetulan di bidang guru ini kan ada gap generasi yang hilang. Dimana di zaman pemerintahnya SBY itu tidak menerima PNS guru. Itu cukup lama, berapa tahun tuh. Nah jadi begitu sekarang sudah mulai buka-bukaan P3K guru. Jadi yang masuk guru-guru yang keterima itu rata-rata memang usianya usia Gen Z lah. Enggak Gen Z sih, campuran Gen X sama Gen Z. Berarti yang Gen milenial? Ya, milenial, Z sama X. X itu juga cuma sedikit lah ibaratnya yang masuk tuh. Jadi memang gap generasi itu sangat jauh antara baby boomer langsung tiba-tiba ke Gen Z dan Gen milenial kan. Otomatis dari segi komunikasi bakal
berbeda kan, Berbeda. pasti ada perbedaan, pasti ada perlu adanya adaptasi. Ditambah mereka itu pasti ibaratnya mohon maaf kurang up to date tentang teknologi. Ya, Nah, berarti lebih ke saling melengkapi ya. iya betul, saling melengkapi. Kita pun juga mewajarkan dari di zaman mereka itu teknologi ya, mereka kayaknya mentok-mentok di PC deh. Itu pun Windows tahun berapa mungkin. Sekarang kan udah Windows 11 sekarang kan. Jadi Ya. ibaratnya ditambah sekarang banyak aplikasi yang harus diinstal oleh PNS kan. Betul. Jadi ya kita saling sharing aja, saling membantu aja sih gitu. Paling itu sih karena kita memang usianya masih muda, masih semangat untuk eksplor, terus otaknya masih fresh juga untuk mempelajari ini itu. Jadi ya makanya mungkin kebanyakan banyak yang memandang, oh guru muda ya pasti kerjaannya banyak. Ya. Pasti banyak sering disuruh-suruh gitu. Betul. Ya menurut saya sih ya itu sebagai ajang kami untuk eksplor diri sih, untuk mengembangkan diri gitu. Iya. Bagaimanapun juga kan pengalaman kinerja para guru senior itu kan pasti jauh lebih tinggi. Ya. Mereka kan berpengalamannya lebih lama daripada kami yang baru ini kan. Jadi saling menghargai saja sih, saling melengkapi saja. Oke. Bagus ya. Saya menganggapnya bukan diskriminasi sih, lebih ke ini aja. saling membantu aja. Tanpa paksaan. Saling kolaborasi, kerjasama lah gitu. Ya. Bagus ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Anda melihat adanya kebijakan nih dalam program khusus di tempat kerja kakak kan sebagai guru ya? Nah ini program ini kan misalkan kayak mendukung kesetaraan gender. Oke. Nah misalkan ada nih, gimana caranya untuk implementasikannya? Oke, untuk kesetaraan gender ya, sebenarnya programnya itu sudah disusun, cuman pelaksanaannya ya tadi sih sebenarnya pelaksanaannya itu tidak secara sosialisasi. Pernah sih memang ada secara sosialisasi, biasanya dimasukkan di pelatihan tiap tahun, disebutnya pelatihan berbasis sekolah. Nah itu biasanya dimasukkan tuh sosialisasi tentang kesetaraan gender, tentang hak-hak wanita dan hak-haknya laki-laki. Kalau kita semua itu setara dalam segi profesi, yang terpenting harus mengutamakan profesionalitas seperti itu. Jadi kalau misalkan memang diadakan secara khusus sosialisasi khusus kesetaraan gender atau sosialisasi kesetaraan gender sih belum ada ya, tapi secara implementasi itu disisipkan dalam pelatihan. Jadi secara program khusus itu enggak ada, tapi disisipkan, lebih ke disisipkan. Oh mumpung ada pelatihan nih, kita sisipkan nih program ini gitu. Berarti penerapannya tuh secara langsung kayak praktik, kayak pelatihan gitu ya? Ya pelatihan, itu pun disisipkan di pelatihan lain biar sekalian gitu lah. Gitu. Berarti lebih efektif dari yang apa sih yang tadi kan sosialisasi sama pelatihan gitu. Ya, Berarti kalau sosialisasi misalkan nih, nanti hari Rabu kita sosialisasi tentang kesetaraan gender kayak gitu. Bikin program jadinya anak-anak diliburkan. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita langsung kalau misalkan ada acara pelatihan berbasis sekolah, itu tuh disisipin tuh tentang kesetaraan gender, tentang pencegahan nafsa, terus juga tentang KKN, itu dimasukkan semua ke dalam pelatihan itu, disisipkan gitu. Soalnya kalau misalkan kita bikin program sosialisasi dalam satu hari khusus, itu takutnya mengganggu pembelajaran anak-anak, itu takutnya ditakutkannya seperti itu. Jadi dan kita juga lebih sering dari implementasi sih, karena kita sudah sadar diri, sudah saling sadar juga kalau kesetaraan gender kita itu penting dan haknya laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Jadi ya udah, kita life goes on aja gitu. Kita saling respect aja gitu. Tapi kalau secara implementasi apakah udah efektif gitu? Misalkan kayak kan udah diselipin nih, mungkin beberapa 6 bulan gitu atau enggak 3 bulan gitu, apakah ada perubahan? Menurut saya sih ada ya. Ada ya? Terasa sih, terasa walaupun tidak secara langsung, tapi kalau kita ingat-ingat lagi terasa sih. Oke.
Berarti udah secara tidak langsung Lumayan, udah iya secara tidak langsung lumayan efektif lah gitu. menarik. Ya, selalu menarik sih sebenarnya nanya-nanya kayak gitu tuh. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Kan menurut kakak nih, profesi guru kan dapat membantu untuk memajukan kesetaraan gender nih di masyarakat, baik dalam hal pembelajaran, di dalam murid maupun para guru nih. Gimana pendapat kakak mengenai itu? Gimana bisa ulangi? Oke. Maaf, lagi nggak fokus. Mic-nya mati soalnya tadi. Oke, siap. Nah, kan kalau menurut aku mau nanya nih, menurut kakak nih, profesi guru kan dapat membantu dalam memajukan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat, sosial, dan pergaulan ya. Nah, apakah ini hal pembelajarannya tuh efektif kayak di kalangan murid maupun guru juga? Mungkin bisa dijawab. Kalau untuk di guru kan tadi sudah ya, saya sudah jelaskan ya, kita saling menghormati saja, saling tahu hak masing-masing ya. Jadi ya udah, mungkin yang guru sudah terjawab, mungkin yang sebelumnya ya. Tapi untuk dari segi murid, yang namanya murid namanya belajar ya. Ya. Nah, apalagi mereka didikan pola asuh di rumahnya pasti berbeda-beda tiap siswanya. Nah, jadi kita lebih sering mengingat lebih ke mengingatkan gitu, karena bagaimanapun juga profesi guru itu berperan penting dalam memajukan kesetaraan gender dengan mengajarkan nilai saling menghormati kepada para muridnya, kepada setiap muridnya. Contoh nih, saya di kelas itu kebetulan saya di kelas. Oke, boleh. Di kelas saya itu yang menjadi ketua kelas itu tidak wajib harus laki-laki. Jadi saya mengajarkan secara tidak langsung kepada murid-murid kalau mau perempuan mau laki-laki mereka berhak untuk menjabat, untuk berikut serta dalam berorganisasi dalam kelasnya. Jadi di saya itu pemilihan ketua kelas itu diadakan secara demokratis. Siapa yang mau mengajukan, siapa yang mau jadi KM. Nah, itu kan pasti ada cewek ada cowok nih. Nah, pasti saya melakukan dengan cara voting ya, kayak pemilih gitu ya, di voting dulu. Habis di voting, terus dilihat hasilnya. Kalau misalkan berdasar hasilnya memang menang yang laki-laki, ya berarti laki-laki yang menjadi KM. Tapi kalau misalkan ternyata yang perempuan yang banyak yang memilih untuk jadi KM, ya harus dia yang menjadi KM. Seperti itu. Termasuk seksi juga, seksi keamanan, sekretaris, bendahara. Saya pun juga mengusahakan satu perempuan, satu laki-laki. Berarti biar merata gitu ya? Betul, biar merata. Sama pemilihan kerja kelompok pun anggotanya juga sama, harus sama jumlah wanita dan jumlah laki-laki itu diusahakan harus sama gitu. Dalam perannya juga harus setara juga dalam peran dalam kerja kelompoknya juga. Jangan mentang-mentang kamu mah cewek tulisannya bagus, ya udah kamu nulis aja. Padahal secara kenyataan sekarang banyak kok siswa perempuan yang tulisannya kayak ceker ayam, banyak sekarang. Banyak loh, jangan salah ya, seperti itu. Ya, oke. Ternyata gitu ya, secara implementasinya ya, menarik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tantangan terbesar yang menurut kakak nih dihadapi oleh pria maupun wanita ya di profesi guru, dan bagaimana menurut kakak tantangan tersebut? Apakah kakak bisa diatasi? Oke. Tantangan terbesar baik ini untuk guru wanita walaupun untuk guru laki-laki ya, adalah beban kerja yang sangat tinggi. Ditambah harapan Kepsak dan Wakasaki itu yang sangat besar ya. Itu sebenarnya menjadi tantangan terbesar kami ya, karena bagaimanapun juga kita satu guru harus bisa
mendidik 36 siswa, bayangkan. Oh banyak juga ya, 36 ya? Banyak. Ditambah saya mengajar, nih satu kelas 36 siswa. Saya mengajar 8, 9, 10, 11, 12 kelas. Wow. 36 kali 12 kelas tuh. Kebayang nggak, saya tanggung jawab saya tuh harus mendidik sekian banyak siswa gitu. Oh. Dengan tuntutan sekolah harus siswa tuh harus begini, siswa tuh harus disiplin, siswa itu harus anti bullying. Wah, susah sekali. Boleh nih. Masih bisa. Oke, masih bisa. Itu sih, itu sebenarnya maupun guru laki-laki maupun guru perempuan itu pasti sama. Tantangan besarnya tuh di beban kerja yang tinggi dan juga harapan sekolah yang terlalu tinggi menurut saya. Bukan terlalu tinggi sih, yang tinggi lah ibaratnya seperti itu. Ekspektasinya sangat tinggi lah gitu. Harapan begitu. Berarti bisa ini apa sih, memanage waktu gitu. Iya, harus bisa, dan itulah kenapa kita harus bisa menghormati antar guru, karena ya kita akan saling membutuhkan soalnya. Kita pasti Boleh. Oke. Kita pasti butuh saling sharing, saling membantu lah, mengingatkan gitu. Misalkan nih, ibu itu anak kelas 7 deh, tadi ada yang mabal, ada yang bolos ke toilet gitu. Ya itu kan saya kan tidak mungkin bisa memantau anak-anak 24 jam kan. Butuh bantuan guru-guru lain juga untuk memberitahu. Biar lebih bisa mendisiplinkan anak-anak. Oke. Itu sih. Iya. Soalnya kan tantangan terbesar tuh pasti banyak faktor eksternal kan, pasti. Betul. Tapi secara dilihat dari pengalaman kakak Dian, bagus ya. Tapi walaupun pasti ada, kan manusia tuh tidak sempurna kan. Yang penting bisa memanajemen. Oke, lanjut untuk, kan aku punya 2 pertanyaan lagi nih. Bukan 2 pertanyaan, 3 lagi lah. Sebagai kakak nih, sebagai guru wanita nih, apakah kakak merasa ada beban atau harapan tertentu yang berbeda dibanding rekan wanita maupun pria? Apakah ada? Mungkin lebih ke apa ya, harapan misalkan beban dari pekerjaan pria atau wanita, dari guru nih. Kan kalau dari cerita kakak kan berat ya. Walaupun kakak bisa menghandle gitu, harapan kakak tuh apa? Oke. Dikurangi sih beban ngajarnya gitu. Soalnya bisa dibilang saya itu sudah overload jam ngajarnya sih. Jadi itu sih sebenarnya untuk mungkin dari pembagian tugas lebih dimanusiakan. Ya. Berarti otomatis harus nambah tenaga kerja lagi dong. Oke. Nih untuk pertanyaan selanjutnya nih. Balik lagi ke kesetaraan gender. Menurut kakak, apakah penting untuk terus mendorong diskusi dalam kesetaraan gender di bidang guru atau pekerjaan lainnya? Mengapa hal ini penting kalau misalkan ini penting? Oke. Diskusi tentang kesetaraan gender ya. Menurut saya sih sangat penting ya, apalagi di bidang pendidikan, soalnya dengan adanya diskusi ini dapat membantu mengubah perspektif dan menciptakan lingkungan yang lebih adil lagi kepada semua. Oke. Apakah ini mau? Udah? Bisa. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir ya. Adakah saran yang ingin kakak berikan kepada generasi muda nih, misalkan generasi yang sekarang masih kuliah atau masih SMA, apalagi kan kakak sebagai guru kan dari SMP kan, baik kan sekarang laki-laki atau perempuan atau pria atau wanita yang ingin meniti karir di bidang guru, apakah kakak punya saran? Yang mau jadi guru nih, yang apa ya? Jadi lulusan baru nih,
Yang mau cita-cita jadi guru gitu. Ini tujuannya untuk Ah. calon pemuda yang mau jadi guru atau untuk pemuda secara Oh. global Yang mau jadi guru. yang mau jadi guru. Apalagi kan kesetaraan gender gitu ya. Oke. Mati soalnya. Iya. Oke. Mungkin ya untuk generasi muda sekarang sih lebih pede lagi ya, lebih percaya diri lagi, soalnya sekarang itu pemerintah sudah sangat memperhatikan kesejahteraannya guru. Ya, jadi sekarang jangan takut untuk menjadi guru karena sekarang kesempatannya sudah mulai terbuka, dari segi kesejahteraan pun juga sekarang sudah mulai meningkat ya. Jadi jangan takut jadi guru. Dan untuk dari segi gender ya, Gender lah. di dunia pendidikan itu menurut saya mungkin ada beberapa sekolah yang belum, tapi menurut saya sebagian besar sudah menerapkan kesetaraan gender yang baik. Jadi setiap sekolah pasti akan memperhatikan kondisi guru, baik dari jabatan, baik dari segi gaji, kesempatan untuk mengembangkan diri, itu sekarang semuanya rata, semuanya memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi jangan ragu, terus belajar, dan juga harapannya juga kalian bisa menerapkan kesetaraan gender ini juga lebih baik lagi. Jangan sampai kalian salah perseptif terhadap, apalagi sekarang lagi marak feminisme ya. Ya, aktivis feminisme. Sebenarnya aktivis feminisme itu kan tujuannya itu untuk mempertahankan hak wanita kan. Ya, bukan berarti tugas-tugasnya laki-laki dan tugas-tugasnya perempuan itu bisa diambil alih oleh mereka gitu. Ya, contohnya itu kayak misalkan kan kesetaraan gender, kan kamu feminis ya, udah kamu angkat galon sendiri. Nah, itu bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya kesetaraan gender itu adalah memiliki hak yang sama. Kalau mau pelatihan ya udah, dia juga berhak pelatihan. Mau itu cewek, mau itu cowok, itu mereka punya hak untuk naik jabatan atau jadi kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah kebanyakannya ibu-ibu kok, nggak bapak-bapak sekarang. Karena memang sekarang banyak wanita yang semangat untuk bisa memajukan dunia pendidikan ini gitu. Kalau dulu kan mungkin kita kebanyakannya cowok ya, bapak-bapak kan. Zaman-zaman kita mah sering bapak-bapak. Karena banyak yang memandang seorang bapak-bapak itu adalah iman yang baik, bisa membimbing dan punya jiwa kepemimpinan yang lebih daripada wanita. Padahal itu adalah masuknya ke hak. Wanita juga ada gue yang jiwa kepemimpinannya tinggi, bagus. Contohnya mungkin Susi Pujiastuti. Dia kan, beliau kan kepemimpinan sangat bagus gitu. Jadi untuk kalian semua harus pede, percaya diri, dan percaya kalau dunia ini pasti akan memihak pada kalian, baik itu wanita, baik itu laki-laki ya. Itu sih mulai jalan saya itu. Terus jangan lelah untuk belajar lah, itu aja. Soalnya sekarang banyak yang malesan ya. Terus saya juga agak kadang males gitu ya, tapi ya masa guru males gitu ya, contoh yang tidak baik atau ya gitu. Jadi ya terus belajar, jangan capek untuk belajar ya, gitu aja. Oke.